Pemirsa, informasi lain, dalam rapat kerja 23 Januari 2025 lalu terdapat 3 hal pokok bahasan dalam rapat tertutup antara Kemendiksaintek dengan Komisi 10 DPR RI. Salah satu yang dibahas yakni terkait tunjangan kinerja bagi tenaga pendidik di Indonesia. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, dalam rapat kerja pada 23 Januari 2025 terdapat 3 hal pokok yang dibahas dalam rapat tertutup antara Kemendiksaintek dengan Komisi 10 DPR. Salah satu yang dibahas yakni terkait tunjangan kinerja bagi tenaga pendidik di Indonesia. Rapat diawali dengan membahas capaian untuk penyerapan dana dan kinerja di tahun 2024. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan program-program yang ada di tahun 2025. Isu-isu terkini juga turut dibahas dalam rapat tersebut, termasuk pembicaraan soal konsesi tambang untuk perguruan tinggi, pencairan tukin untuk dosen hingga demo ASN. Terkait tukin, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Lalu Hadrian menyebut, Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembiayaan tukin senilai 2,5 triliun rupiah yang diharapkan dapat dicairkan dalam waktu dekat sesuai dengan tahapan yang berlaku. Ini angin segar bagi para pejuang tukin kita bahwa Kementerian Keuangan, pemerintahan Pak Prabowo Subianto sudah menganggarkan tukin tahun 2025 terbayarkan 2,5 triliun. Sebanyak 33.957 dosen kita yang akan dibayarkan tukinnya. Itu yang kira-kira komit ya, karena keterbatasan fiskal, uang fiskal itu sekitar 2,5 triliun. Itu masih di bawah yang kita usulkan untuk skenario cukup, yaitu 2,8. Kita memberikan 3 skenario. Jadi skenario yang pertama itu yang dekat dengan yang disetujui oleh pemerintah itu adalah penyediaan anggaran tukin untuk dosen yang ada di PTN Sater dan di PTN BLU yang belum mempunyai Remun. Ya, soal tukin kita akan bahas bersama Titis Setiono Adi Nugroho, Koordinator Adaksi Yogyakarta. Selamat sore, Pak Titis. Selamat sore, Mbak. Ya, dengan Eva dan Valens di studio, apa yang menyebabkan tunjangan kinerja ASN dosen sejak tahun 2020 belum juga dicairkan oleh pemerintah? Kalau dilihat dari alasannya adalah nomenklatur ya Mbak ya, yang sangat sebetulnya itu sudah bisa dicairkan tapi tidak dianggarkan oleh kementerian istilahnya itu pada pemerintahan pada waktu itu gitu. Oke, apakah alasannya hanya semata soal nomenklatur saja atau menurut Anda ada alasan lain sebenarnya? Kalau alasan lain saya kira tidak ada ya Mbak ya. Memang di nomenklatur itu dari tahun 2014, kemudian ada lagi tahun 2018, kemudian ada lagi tahun 2020, dan pada tahun 2020 itulah muncul Undang-Undang Nomor 49 itu yang mengatur tentang tunjangan kinerja dosen di lingkungan Kemendikbud pada waktu itu. Namun memang semenjak itu tidak pernah ada tunjangan kinerja dosen yang dicairkan atau dibayarkan seperti itu. Ya, terkait dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan tukin, apa respon dari Adaksi Yogyakarta terkait dengan pernyataan Menteri Keuangan ini, Pak Titis? Sebetulnya respon kami cukup positif ya Mbak ya, karena sudah ditanggapin dan sudah mulai mengarah ke persetujuan ya Mbak. Cuman memang dari nomenklatur yang kita tuntut itu dari yang ada aksi di Jakarta kemarin, itu memang tuntutan kita adalah di skema ketiga, yaitu tukin untuk semua atau tukin for all. Kalau yang dari skemanya Ibu Sri Mulyani kemarin, itu hanya skema 1 pun tidak secara penuh. Jadi hanya dosen PNS atau CPNS yang dicairkan tunjangannya, sementara yang P3K itu tidak. Oke, jadi yang sedang diperjuangkan adalah untuk yang P3K, apa yang perlu diperhatikan untuk karyawan P3K juga, Pak Titis?
Yang diperjuangkan adalah seluruh PTN ini, Mbak, baik Satker, Satuan Kerja, BLU, Badan Layanan Umum, ataupun PTNBH. Jadi tidak hanya Satker atau BLU non-remun, karena di skema 1 itu mengacu pada itu saja, Satker dan BLU non-remun. Dan tidak ada skema di P3K, kalau 2,5 triliun itu dicairkan. Oke, jadi untuk dosen PTN Satker dan PTN BLU ya, yang belum menerapkan remunerasi. Datanya berapa untuk Betul. jumlahnya, Pak Titis? Kalau data keseluruhan itu untuk skema 1 itu ada 33.000 orang, itu termasuk P3K. Tapi yang dicairkan 2,5 itu hanya PNS, itu sekitar 30.000 orang. Jadi yang 3.000 orang itu tidak ada sama sekali. Oke, jadi ini masih perlu Mm-mm. diperjuangkan ya. Tapi Pak Titis, ini Betul kan sekali, Mbak. sudah sejak 2020 ya. Dari 2020 sampai dengan hari ini sebenarnya apakah sudah beberapa kali mengajukan protes, mengingatkan juga soal nomenklatur ini atau apa yang sudah dilakukan Pak Titis? Sudah berkali-kali, Mbak. Kita di awal, kalau nggak salah ya, itu ada Ibu Fatimah bersama dengan Ketua Serikat Pekerja Kampus, Bu siapa Budiani atau siapa itu saya lupa. Itu sudah aliansi ke Dirjen Dikti pada waktu itu. Nah, pada Dikti sebelum dipisah lagi ya, Mbak ya, nomenklatur di kementerian menjadi 3 itu kan. Kemudian mengambang lagi di situ. Kemudian setelah itu kita ada lagi pengajuan lagi melalui beberapa kali ke Komisi 10 itu. Tapi yang ngambang lagi tidak ditanggapi lagi oleh kementerian. Akhirnya muncullah aksi-aksi di wilayah-wilayah, kemudian sampai akhirnya tanggal 3 kemarin itu aksi di Jakarta. Seperti itu. Baik, sudah berkali-kali ya terus diupayakan. Tadi juga sudah Betul disampaikan berapa sekali. total jumlah yang seharusnya menerima tukin. Besarannya sebetulnya berapa sih Pak Titis? Kalau besaran semuanya itu ada di skema 3, yaitu sasarannya adalah semua dosen berstatus ASN, baik PNS maupun P3K yang diberi tunjangan kinerja itu semuanya ada sekitar 88.299 yang data. Dan untuk besaran tunjangan besaran tunjangan kinerjanya itu di angka 8 triliun. 8 triliun rupiah ya? Betul. Oke. Oke, dan ini yang terakhir adalah pemerintah mengatakan nanti sudah mau finalisasi perpresnya supaya nanti tukin bisa dicairkan. Supaya nanti ke depannya ada kejelasan terkait dengan nomenklatur ini tidak terulang lagi. Apa yang Anda harapkan solusi dari pemerintah? Jelas solusi pemerintah memperhatikan ya Mbak ya, baik kami dosen maupun guru maupun pegawai semuanya, bahkan juga yang tercatat untuk ASN sendiri itu Mbak benar-benar diperhatikan. Jadi jangan sampai seperti ada semacam ilustrasi bahwa dosen bukan pegawai atau guru bukan apalah itu. Jadi semua yang ASN itu adalah sesuai dengan pasal undang-undang itu sudah tertera di situ. PNS dan P3K seperti itu. Bahkan Oke, dosen terkait dengan termasuk juga langkah, seorang pegawai di ASN seperti itu. ya, terkait dengan langkah dari pemerintah yang masih akan finalisasi perpres demi pastikan tukin bagi dosen, apakah dari Adaksi juga diundang untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan tukin ini agar bisa terselesaikan kasus yang sudah bertahun-tahun Betul. ini, Pak Titis? Singkat saja ya. Singkat, dari aksi tidak pernah diundang, Mbak. Singkat saja itu. Kita sudah mengundang, tapi dari Adaksi tidak pernah diundang sama sekali. Oke, kalau tidak diundang, singkat tanggapannya, harapannya untuk proses finalisasi ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Jelas tidak ada lagi dosen bukan pegawai, kemudian dosen diajukan, dan skema 3 dari tuntutan kita di aksi tanggal 3 kemarin itu benar-benar terrealisasi. Jadi bukan hanya skema 1 yang eh, mengesampingkan P3K. Jadi skema 3, 8 triliun itu tercapai. Yang nomor 2 adalah rapelan dari tahun 2020. Itu tuntutan kita tetap, Mbak. Baik.
Mudah-mudahan nanti permasalahan Tukin ASN dosen ini bisa segera terselesaikan ya Pak Titis. Terima kasih Pak Titis Amin. Sugiono Adinugroho, Koordinator Adaksi Yogyakarta sudah bergabung bersama kami di Newsline sore ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.